Mari kita membuka kitab suci kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-11. Kita akan menyambung pembahasan kita dari ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Kisah Rasul pasal yang ke-11, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-30. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Mari kita kembali minta Tuhan boleh memimpin kita di dalam pemberitaan firman. Kami kembali berdoa Bapa, mohon Kau boleh menyertai pemberitaan firman pagi ini. Kiranya Engkau boleh karuniakan penyertaan-Mu dan pengertian yang bersumber dari Roh Kudus-Mu. Sehingga kami semua yang mendengar firman boleh mengerti kebenaran firman dan boleh hidup di dalam kebenaran itu. Kami juga memohon kiranya Engkau boleh menyertai hamba-Mu ya Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Sekali lagi kami berdoa, bersyukur dan menyerahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam pasal 11 ayat 19 ini sebenarnya merupakan satu kisah perjalanan dari penyebaran pemberitaan Injil dari pasal yang ke-8. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam pasal ke-8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, disitulah terjadinya satu penganiayaan terhadap jemaat yang ada di Yerusalem pasca Stefanus mati dibunuh karena kesaksian yang ia berikan di depan mahkamah agama akan Kristus. Maka pada waktu itu ada seorang tokoh yang bernama Saulus kemudian terdorong untuk mulai menganiaya jemaat-jemaat dari orang-orang Kristen atau pengikut Kristus. Dan dari situ ia tidak segan-segan untuk masuk dari rumah yang satu ke rumah yang lain, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara kalau mereka tidak mau bertobat dari pertobatan yang mereka alami di dalam Kristus. Dan akibat daripada penganiayaan tersebut, maka dikatakan di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-4,
kalau orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem sebelumnya, yang begitu bertahan di Yerusalem, akhirnya kemudian mulai tersebar ke seluruh negeri, mulai dari Yudea dan kemudian ke Samaria khususnya, dan bahkan ke tempat-tempat sekitar untuk selain menghindarkan diri dari penganiayaan, mereka juga kemudian memberitakan Injil. Tetapi ada satu catatan di situ, bahwa yang pergi hanya merupakan orang-orang Kristen saja, sedangkan para rasul masih tinggal di Yerusalem. Nah, ternyata selain daripada mereka yang pergi sampai ke Samaria, ada juga orang-orang Kristen yang kemudian pergi sampai ke daerah-daerah yang lebih jauh, yaitu Fenisia, Siprus, dan bahkan sampai ke Antioquia. Nah, pada waktu mereka pergi ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, apa yang mereka lakukan? Ternyata apa yang mereka lakukan juga tidak jauh berbeda dari orang-orang Kristen yang pergi ke Samaria. Di mana mereka pergi, di mana mereka bertemu dengan orang di tempat itu, mereka tidak bisa menutup mulut mereka untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan di sini digunakan kata memang namun mereka di ayat 19 ya, memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Dan mengapa mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja? Walaupun kita sudah membaca melewati pasal yang ke-10 dan juga pasal yang ke-11, yaitu berbicara tentang Petrus yang menginjili orang-orang Kornelius dan para keluarga dari Kornelius dan teman-temannya. Dan di pasal 11 Petrus juga mempertanggungjawabkan di hadapan sidang Yerusalem, kalau baptisan yang ia berikan kepada Kornelius itu adalah sesuatu yang disahkan atau disetujui oleh Tuhan sendiri. Dan mereka sudah mengerti tentang konsep itu. Tetapi kenapa di ayat yang ke-19 di situ dikatakan bahwa mereka tetap pergi memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kelihatannya orang-orang yang pergi ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia itu adalah orang-orang yang belum mengerti tentang kejadian di pasal 10 dan pasal yang ke-11. Karena pada waktu terjadi penganiayaan di pasal yang ke-8 itu, 7 dan ke-8, maka di situ orang-orang Kristen sudah mulai menyebar, pergi meninggalkan Yerusalem. Dan memang sebagian yang masih di Yerusalem mungkin mengerti kasus yang terjadi di rumah Kornelius dan baptisan Kornelius tersebut. Tetapi mereka yang pergi lebih jauh daripada Yerusalem, Yudea dan Samaria, mereka belum mendengar berita tentang Kornelius dan pertobatan serta satu kehidupan Kristen yang tidak perlu menjadi orang Yahudi terlebih dahulu baru bisa menjadi orang Kristen yang baik. Dan itu sebabnya ketika mereka pergi ke tempat yang lain, di dalam pemikiran mereka yang berhak untuk menerima atau mendengar Injil Kristus itu adalah orang Yahudi. Jadi siapa orang-orang yang merupakan umat Tuhan? Ya orang Yahudi. Siapa yang seharusnya mendapatkan kabar kasih karunia di dalam Yesus Kristus? Ya umat Tuhan yang menerima janji Mesias di dalam kehidupan mereka. Dan siapa orang-orang yang menerima janji Mesias itu? Yaitu orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi yang pergi menyebar ke tempat-tempat yang lain itu, kemudian mereka hanya mencari orang-orang Yahudi untuk memberitakan Injil kepada mereka. Dan mereka sama sekali tidak menginjakan kaki kepada rumah dari orang-orang bukan Yahudi. Nah, begitu masuk ke dalam ayat 20, terjadi satu pengecualian yang sangat besar sekali. Yang sangat penting sekali. Ternyata dari kelompok orang yang pergi melarikan diri dari penganiayaan tersebut, dan dari mereka yang memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang dari Siprus dan orang Kirene yang tidak hanya memfokuskan pelayanan pemberitaan Injil itu kepada orang Yahudi saja, tapi mereka kemudian membagikan pemberitaan Injil itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Ada yang mengatakan seperti ini. Salah satu orang bukan Yahudi yang kemungkinan mendapatkan berkat pemberitaan Injil dari kelompok orang Antioquia dan dari Kirene dan Siprus ini di Antioquia adalah Lukas sendiri.
Jadi Lukas pada waktu itu diperkirakan kayak gini ya. Ketika menjalankan profesinya sebagai seorang dokter, mungkin sedang mengobati orang-orang yang sakit, kedatangan orang Kristen ke tempat dia. Lalu ketika kedatangan orang Kristen ke tempat dia untuk berobat atau untuk sedang berbicara tentang sakit atau mungkin sekedar berdiskusi seperti itu, maka disitulah Injil dikabarkan oleh orang-orang Kristen tersebut kepada Lukas, sehingga Lukas menjadi percaya kepada Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya tekankan menariknya adalah pada waktu kita berbicara tentang perkembangan dari pemberitaan Injil ini, siapa yang mengabarkan Injil ini kepada orang-orang yang ada di Antiokhia, yang mengakibatkan gereja bertumbuh di Antiokhia dan menjadi satu gereja yang begitu penting sekali di dalam sejarah kekristenan dan sejarah pengabaran daripada perkembangan Injil Kristus Yesus, yang membuat menjadi basis di mana Injil mulai dikabarkan kepada orang-orang bukan Yahudi dan bahkan menuju ke Eropa. Jawabannya bukan para rasul. Tidak ada satu pun dari para rasul pada waktu itu yang pergi keluar dari Yerusalem untuk mengabarkan Injil sebagai misionaris. Tetapi mereka hanyalah orang-orang Kristen biasa di mana Tuhan tempatkan mereka. Di situ mereka membuka mulut mereka untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan? Karena bagian pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 30 ini kita bisa katakan menjadi satu bagian pasal yang membicarakan mengenai perkembangan dari gereja Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang menjadi persyaratan yang ada di dalam perkembangan dari gereja Tuhan untuk bisa menjadi sebuah gereja yang besar, itu yang dicatat di dalam perikop ini dan kita bisa lihat nanti satu persatu poinnya ya. Tetapi ada satu hal yang penting sebelum kita masuk ke dalam poin itu saya mau tekankan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 21, 24 dan 26. Ini yang menjadi dasar saya katakan mengapa kita sedang berbicara tentang sebuah perkembangan dari gereja Tuhan. Karena di dalam ayat 21 itu ada kata yang di dalam akhir dari ayat 21 yang berkata sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. 24 juga berbicara tentang yang sama. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dan 26 juga berbicara hampir mirip, yaitu sambil mengajar orang atau sambil mengajar banyak orang. Jadi Lukas sendiri di dalam menuliskan bagian ini sampai 3 kali memberikan pengulangan. Kalau saat itu di Antiokhia ada begitu banyak sekali orang datang dan berbakti kepada Tuhan dan menjadi orang Kristen. Dan bagaimana kita bisa memastikan kalau mereka sungguh-sungguh adalah orang Kristen? Karena di dalam ayat 21 di situ dikatakan mereka menjadi percaya dan mereka berbalik kepada Tuhan. Itu adalah indikasi dari orang yang percaya kepada Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mungkin perpanjang sedikit mengenai hal ini ya. Pada waktu kita menyatakan diri kita sebagai orang Kristen, ada satu hal yang penting yang dituntut dari Alkitab berkenaan dengan kehidupan orang Kristen. Kalau kita tanya siapakah itu orang Kristen, maka mungkin kita bisa berkata dengan menyatakan bahwa setiap orang yang ketika mendengar Injil Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah orang Kristen. Mereka adalah orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab, semua bagian dari kitab suci, ketika berbicara mengenai siapa itu orang Kristen, maka mereka selalu mencatat atau Alkitab selalu mengatakan bahwa orang Kristen itu bukan hanya orang yang mendengar Injil Kristus lalu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Tetapi mereka adalah orang yang percaya, bertobat dari dosa mereka, lalu berbalik kepada Tuhan. Jadi ada satu tindakan selain dari keputusan untuk percaya kepada Kristus,
tetapi juga ada satu tindakan komitmen untuk meninggalkan kehidupan mereka yang berdosa. Jadi tidak lagi melakukan atau meneruskan kehidupan mereka yang ada di dalam dosa. Lalu apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka bukan hidup bagi diri mereka sendiri, tetapi mulai hari itu mereka berbalik kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi definisi dari iman Kristen mengenai pertobatan. Pertobatan itu bukan hanya berbicara tentang satu kehidupan yang berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan di dalam hidup kita. Tetapi berhenti dan berbalik untuk mengikuti Tuhan. Itu adalah pertobatan dari kekristenan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini mau menyatakan bahwa mulai dari kita percaya kepada Kristus, maka seluruh dari hidup kita baru berhak untuk disebut menjadi orang Kristen kalau ada satu langkah yang meninggalkan dosa dan mulai mengikuti apa yang menjadi perkataan Kristus. Itu adalah Kristen yang sejati. Dan ini yang terjadi di Antiokhia. Pada waktu itu orang-orang yang mendengarkan Injil, mereka sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, bertobat dan kembali untuk berbalik dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa ini menjadi hal yang penting sekali untuk ditekankan? Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak mungkin bisa tetap hidup di dalam dosa. Dan ini juga berkaitan dengan tujuan dari penebusan yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita seringkali mendengar Yesus harus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Kalau dia harus menanggung dosa kita, itu berarti bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus itu adalah Allah yang suci. Allah yang tidak bisa kompromi terhadap dosa. Itu sebabnya untuk bisa menghampiri dia perlu ada korban yang menanggung dosa kita. Dan kebenaran yang diberikan kepada kita baru kita bisa menghadap Tuhan Allah yang suci itu. Makanya pada waktu kita hidup dalam dunia berdosa, selama kita ada di luar dari Yesus Kristus, maka tidak ada satu orang pun yang bisa datang menghampiri Tuhan Allah yang suci di luar dari Yesus Kristus. Hanya mereka yang ada di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, yang dosanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, baru bisa datang dan menghampiri Allah yang suci itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menebus kita bukan cuma untuk menghapus dosa kita. Tuhan menebus kita bukan hanya supaya kita terbebas dari neraka dan masuk ke dalam satu kehidupan yang tidak ada hukuman sama sekali. Pada waktu Tuhan memberikan janjinya kepada Bapak Abraham, melalui engkau dan keturunanmu yang satu itu, maka dari diri dia, Tuhan ingin membangun sebuah umat yang beribadah kepada Tuhan. Dan umat yang mengaku Tuhan itu adalah Tuhan Allah mereka. Itu sebab pada waktu kita berbicara tentang berbalik kepada Tuhan. Mengapa ini menjadi hal yang penting? Karena itu menjadi tujuan Tuhan untuk menebus diri kita. Kalau Tuhan tidak ingin kita kembali kepada Dia, Tuhan tidak ingin kita untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Dia di dalam kehidupan kita. Dia nggak perlu susah payah menebus kita di dalam Kristus. Jadi tujuan Dia menebus adalah supaya ada terbentuk satu kumpulan orang, manusia yang disebut sebagai umat Allah, yang berbeda dari semua kumpulan manusia yang lain, yang di luar dari Kristus, yang hidup di luar dari kehidupan yang disebut sebagai umat Allah. Dan yang membedakan itu apa? Mereka hidup menurut keinginan mereka sendiri. Tetapi umat Allah hidup berbalik kepada Tuhan dan hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang menjadi ciri dari hidup orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, saya kembali ke dalam bagian ini ya. Pada waktu kita baca pasal 11 ini, maka Lukas mengatakan ini adalah berbicara mengenai gereja yang makin berkembang. Banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus. Nah, pada waktu kita tanya lagi, apa yang menjadi rahasia dari sebuah gereja itu diberkati oleh Tuhan sehingga banyak orang datang dan berbakti kepada Tuhan? Maka Bapak Ibu akan menemukan ada satu hal yang bukan cuma satu hal ya.
Tetapi inti dari hal itu ada satu yang kita bisa jabarkan ke dalam beberapa poin nantinya. Tapi intinya adalah bukan berdasarkan cara-cara manusia Tuhan memberkati sebuah gereja dan gereja itu menjadi besar. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena di dalam zaman kita berpikir seringkali atau orang-orang Kristen juga bisa berpikir bahwa yang namanya ilmu marketing itu juga bisa diterapkan di dalam gereja. Dan pada waktu ilmu marketing itu diterapkan di dalam gereja, berhasil tidak? Sangat berhasil sekali. Orang-orang bisa banyak sekali datang ke dalam gereja untuk sepertinya menjadi orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan, dan pelayanan dari gereja itu menjadi sangat sukses sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ngomong ini bukan dalam pengertian, oh mereka besar, kita iri kepada mereka, maka kita mulai mengecam cara-cara mereka itu adalah cara yang salah. Saya tidak memiliki hati seperti itu. Tetapi yang kita perlu pertanyakan baik-baik adalah, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul, yang memberikan pertumbuhan dari gereja, mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia, sampai kepada zaman kita, itu siapa yang sebenarnya bekerja? Tentunya ada bagian dari orang Kristen dan juga para rasul yang pergi untuk memberitakan Injil Tuhan. Tetapi Kisah Rasul sendiri mengatakan satu hal, Kisah Rasul memang judulnya Kisah Rasul. Tetapi Kisah Rasul sendiri bukanlah cerita mengenai kisah para rasul. Tetapi bercerita tentang bagaimana Roh Kudus bekerja melalui para rasul untuk memberitakan Injil dan memperkembangkan gereja Tuhan sampai ke ujung bumi. Itu adalah kisah para rasul. Jadi di balik dari perkembangan gereja Tuhan, ada satu pribadi yang kita tidak pernah boleh abaikan sama sekali. Yaitu adalah pribadi dari Allah Roh Kudus sendiri. Dialah yang menyebabkan gereja itu berkembang. Dialah yang menyebabkan banyak jiwa yang boleh bertobat dan kembali kepada Kristus. Dan dialah yang menyebabkan banyak jiwa yang boleh bertumbuh di dalam kebenaran dari firman Tuhan. Itu sebab kalau kita katakan apa yang menjadi kunci rahasia sebuah gereja itu bertumbuh dan berkembang. Saya percaya gereja yang sejati tetap harus mengutamakan apa yang ditekankan kitab suci dan pekerjaan dari Roh Kudus sendiri di dalam pertumbuhan gereja Tuhan itu. Dan itu sebabnya kalau Bapak Ibu kembali ke dalam ayat 21. Selain dari kalimat sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kalimat 21 itu dimulai dengan kalimat dan tangan Tuhan menyertai mereka. Ini yang menjadi rahasia kunci dari perkembangan gereja Tuhan. Ada tangan Tuhan yang berkuasa itu menyertai pelayanan dari orang-orang Kristen yang membuat terjadi pertobatan dan kemenangan jiwa untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat atas dasar inilah kita kemudian masuk ke dalam perikop pasal yang ke-11 ini ya. Apa yang dimaksud dengan tangan Tuhan yang menyertai? Apakah itu berarti kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja? Orang Kristen hanya perlu berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk memberkati gerejanya. Maka dari situ Tuhan akan mengirimkan orang-orang datang ke dalam gereja Tuhan tanpa perlu ada satu usaha atau sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan mengirimkan sendiri orang-orang untuk datang masuk ke dalam gereja Tuhan dan memenuhi gereja ini. Saya percaya tidak seperti itu. Karena Alkitab berkata, mengajarkan, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi pada waktu kita berkata Tuhan bekerja, Tuhan menyertai, Tuhan mendatangkan pertobatan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Roma ada kalimat, begitu indahnya suara kaki dari orang-orang yang pergi mengabarkan berita Injil. Berarti bahwa Tuhan juga menetapkan ada satu cara yang lain. Atau bukan cara yang lainnya. Ada satu kebenaran atau satu prinsip untuk manusia bisa datang kepada Kristus. Datang masuk ke dalam gereja. Beribadah kepada Tuhan. Itu tidak terlepas dari bagian yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan juga.
Tetapi kita juga mengerti bahwa pada waktu anak-anak Tuhan bekerja, kalau tidak ada tangan Tuhan yang menyertai mereka, maka apapun yang dikerjakan tidak ada gunanya. Jadi tangan Tuhan harus menyertai untuk memberkati. Anak Tuhan harus bekerja. Dan pada waktu anak Tuhan bekerja, apa yang membuat tangan Tuhan kemudian menyertai dan memberkati? Yaitu kalau anak Tuhan itu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi prinsip pekerjaan dari Roh Kudus itu sendiri. Di situ baru tangan Tuhan boleh datang dan menyertai dan memberkati kita. Misalnya ambil contoh kayak gini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yohanes itu diajarkan, kalau ketika Roh Kudus itu diberikan, Roh Kudus akan membawa kita atau akan menginsafkan kita akan dosa kan. Roh Kudus akan membawa kita masuk ke dalam segala kebenaran, bukan? Betul ya? Pertanyaannya, kapan seseorang itu bisa insaf dari dosanya? Kapan kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus itu masuk ke dalam segala kebenaran? Apakah mendadak tiba-tiba kita yang tidak pernah bergaul dengan Tuhan mendadak mendapatkan satu pencerahan di dalam pikiran kita dan hati kita dan kita menjadi orang yang mengerti kebenaran tentang Tuhan? Kita yang sama sekali tidak pernah membaca Alkitab dan tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, mendadak menjadi seorang yang langsung bisa melafalkan semua ayat-ayat Alkitab yang ada di dalam Alkitab, seperti itu. Di dalam sejarah kekristenan ada orang-orang kayak gini, tapi sayangnya mereka dari kelompok bidat. Bukan dari kelompok gereja yang ortodoks, yang memiliki iman yang sungguh-sungguh dan sejati di dalam Tuhan. Mereka punya kemampuan itu. Mereka bisa menghafalkan ayat begitu lancar sekali. Tetapi mereka dari kelompok misalnya Saksi Yehova, Mormon, seperti itu. Nah, orang-orang Kristen bagaimana? Alkitab katakan orang Kristen, Tuhan bisa bekerja. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Memimpin kita masuk dalam kebenaran. Tetapi dengan syarat, yaitu membaca Alkitab. Bergaul dengan firman. Mendengarkan khotbah, dari situ Roh Kudus memakai firman itu untuk bekerja menerangi pikiran dan hati kita, menyatakan dosa kita dan membawa kita masuk di dalam kebenaran. Jadi pada waktu kita bekerja berkata tangan Tuhan menyertai mereka. Mengapa tangan Tuhan menyertai mereka? Karena mereka bekerja atau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu masih ingat di dalam Matius 28 pada waktu Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai ke ujung bumi ini. Sampai kesudahan dari zaman ini. Tetapi kalimat itu dikatakan setelah Tuhan memberikan satu perintah kepada murid-murid. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Maka aku akan menyertai engkau sampai ke ujung bumi. Jadi ada satu tindakan yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya terlebih dahulu. Baru dari situ tangan Tuhan boleh menyertai mereka dan memberkati mereka karena mereka menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kita kembali ke dalam bagian ini. Apa yang menjadi rahasia sebuah gereja itu diberkati oleh Tuhan? Hal pertama adalah kalau kita perhatikan dari ayat 19 sampai ayat yang ke-21, maka saudara kita bisa tarik kesimpulan seperti ini. Tuhan akan menyertai sebuah gereja dan mempertumbuhkan sebuah gereja jikalau orang-orang Kristen yang berbakti di dalam gereja itu adalah orang-orang yang aktif untuk mengabarkan Injil Tuhan. Itu adalah poin pertama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tadi saya katakan di awal, pada waktu orang-orang Antioquia mendengar firman Tuhan, bertobat dan kembali kepada Kristus. Apa yang menjadi penyebab mereka bertobat dan kembali kepada Kristus? Apakah karena ada orang-orang yang merupakan orang-orang dari Yerusalem pergi ke Antioquia untuk mengabarkan Injil kepada mereka? Betul. Tetapi apakah mereka adalah orang-orang yang merupakan para rasul,
pemimpin dari iman Kristen yang ada di Yerusalem yang mengabarkan Injil itu? Jawabnya tidak. Apakah orang-orang Antiokhia datang ke dalam KKR besar yang diadakan oleh pemimpin-pemimpin itu? Jawabannya tidak. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mendengarkan berita Injil dari pembicaraan yang dilakukan antara orang Kristen dengan orang Antiokhia yang belum percaya kepada Tuhan. Kata yang digunakan untuk memberitakan Injil itu bukan kata yang berbicara tentang khotbah, deklarasi, atau sesuatu yang diberitakan di dalam kebaktian. Tetapi memberitakan Injil itu kata Yunani berbicara tentang satu percakapan yang biasa dilakukan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dari situ jiwa boleh dimenangkan bagi Kristus. Dan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Kristen biasa. Siapa orang Kristen biasa itu? Bahkan kalau saudara baca di dalam Kisah 11, nama mereka tidak dicantumkan sama sekali di dalam kisah ini. Yang dikatakan hanya adalah beberapa orang dari Siprus dan Kirene yang pergi mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di Antiokhia atau orang-orang bukan Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa nama mereka tidak dicantumkan di dalam kitab suci? Apakah karena memang tidak diketahui orang itu? Nah, menariknya ada tafsiran yang mengatakan bukan. Ada yang mengatakan bahwa Lukas kemungkinan besar tahu orang ini siapa. Tetapi Lukas sengaja tidak memasukkan nama orang ini di situ. Karena memang orang ini gak penting sama sekali. Yang penting adalah tangan Tuhan menyertai di dalam pemberitaan itu. Yang penting adalah mereka menjalankan apa yang menjadi tugas Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Yang penting adalah karena Tuhan bekerja maka orang-orang itu percaya dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itu yang penting. Jadi Tuhan bisa memakai siapapun juga untuk mengabarkan Injilnya. Dan bahkan Tuhan memakai jemaat biasa di dalam pekerjaan ini. Itu sebabnya tadi saya katakan pada waktu kita berbicara apa yang menjadi sebuah rahasia untuk gereja bisa terus bertumbuh dan berkembang. Dan saya percaya ini adalah sesuatu kebenaran yang cocok untuk kita karena kita baru punya gedung, kita juga punya jumlah kursi yang begitu banyak sekali. Jawaban pertama adalah semua dari kita yang telah mendengar Injil Kristus, jangan tutup mulut kita. Setiap kita bertemu dengan teman-teman, dengan keluarga kita, dengan siapapun orang yang diberi kesempatan untuk berjumpa dengan diri kita. Paling tidak mereka pernah mendengar tentang Kristus dari kehidupan kita atau dari mulut kita ini. Itu yang pertama ya. Keterlibatan dari semua jemaat untuk bisa berbagian di dalam memberitakan Injil Tuhan. Yang kedua adalah setiap dari orang yang mengabarkan Injil Tuhan itu harus orang yang menyadarkan para pendengar mereka itu akan dosa dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Tadi saya ada katakan di awal tetapi saya lebih perjelas di dalam bagian ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara poin kedua ini, itu tidak bisa lepas dari konteks kehidupan orang-orang Antiokhia sendiri. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam sebuah kota yang bisa dikatakan saat itu adalah kota yang nomor 3 terbesar yang ada di dunia. Pertama itu adalah Roma, kedua adalah Alexandria, ketiga itu adalah Antiokhia. Ada yang mengatakan jumlah penduduk pada waktu itu kira-kira antara 500.000 atau 600.000 ke atas jumlah penduduk di situ. Tetapi bukan hanya berdasarkan kebesaran dari kota itu saja, maka Antiokhia itu menjadi kota yang penting. Tetapi kota Antiokhia adalah kota perdagangan yang penting sekali. Tetapi bukan hanya hidup di dalam perdagangan itu yang membuat ekonomi mereka menjadi ekonomi yang kuat. Tetapi kota Antiokhia itu menjadi satu kota penyembahan berhala yang luar biasa rusaknya.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sana kalau orang ingin menyembah berhala, mereka mengajarkan bahwa penyembahan berhala yang disenangi oleh dewa mereka itu bisa dilakukan melalui prostitusi. Jadi di Antiokhia itu menjadi satu tempat di mana kejahatan dan imoralitas atau amoralitas itu merajalela pada waktu itu. Dan bahkan ada yang mengatakan seperti ini di dalam satu sajak ketika orang ini menegur kerusakan atau kebobrokan yang ada di Romawi. Dia mengatakan bahwa sampah dari sungai yang ada di Antiokhia itu masuk ke sungai yang ada di kerajaan Romawi. Bukan karena sungainya terhubung, tetapi itu adalah satu kalimat yang mau mengatakan Roma itu rusak, tidak bermoral, itu dipengaruhi oleh kejahatan yang ada di Antiokhia. Ini adalah kota yang sangat rusak sekali, yang sangat jahat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menariknya adalah pada waktu Injil dikabarkan, ke kota manakah Injil itu dikabarkan? Dan ketika Injil itu dikabarkan kepada tempat di mana orang-orang bukan percaya pertama kali mendengar Injil itu, di mana kota itu? Dan jadi apakah kota itu? Alkitab berkata kota itu adalah Antiokhia, dan setelah Injil dikabarkan di sana, maka kota itu menjadi induk dari gereja yang mengirim misionaris pergi ke kota-kota yang lain dan bahkan terutama ke Eropa. Dan mengalami pertobatan bagi Eropa. Jadi itu sebabnya pada waktu kita berbicara tentang hal poin kedua. Bagaimana sebuah gereja itu bisa diberkati oleh Tuhan. Bukan saja setiap pribadi dari orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja itu memiliki jiwa misionaris untuk mengabarkan Injil Tuhan. Tetapi setiap dari orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja itu juga perlu hidup di dalam satu pertobatan. Tiap orang-orang Kristen yang ketika berbicara dengan orang-orang yang di luar dari gereja Tuhan, mereka harus melihat ada pertobatan dari kehidupan orang Kristen, dan kehidupan mereka juga harus memberitakan pertobatan yang ada di dalam Yesus Kristus, sehingga terjadi pembaruan di sana. Dan ini menjadi hal yang tidak kalah penting dari kehidupan yang pertama itu ya, memberitakan Injil kemana-mana. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat kehidupan kita sebagai orang Kristen baru memiliki kuasa yang besar kalau kita hidup di dalam kesucian dan kita membawa orang hidup di dalam kesucian. Itu menjadi hal yang kita harus perhatikan. Pendeta Stephen Tong sendiri pernah mengatakan seperti ini ya. Dia mengambil ilustrasi dari Korintus yang mengatakan kalau kita melihat ada beberapa mangkok piring, yang pertama dari emas, yang terakhir itu dari kayu. Tetapi yang emas itu kotor, yang kayu itu, yang lain itu lebih baik dari yang kayu. Tetapi yang kayu ini bersih sekali. Mana yang akan kita gunakan untuk diri kita taruh makanan atau minum? Tentunya kita akan mengambil dari yang mangkok bersih. Walaupun itu dari bahan yang begitu sederhana sekali. Jadi untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan, hal kedua yang penting itu adalah kehidupan kita harus mengalami pertobatan dari dosa. Kehidupan kita harus menyatakan hidup yang bertobat dari dosa. Baru Tuhan bisa memakai hidup kita untuk memberkati. Kalau enggak, Tuhan enggak bisa memakai hidup kita loh, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini membuat kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu teladan hidup dari orang Kristen itu sendiri menjadi hal yang juga perlu diperhatikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem itu mendengar kalau Antiokhia ada orang-orang yang percaya kepada Kristus, bertobat dan hidup sebagai orang Kristen. Bahkan mereka menjadi kelompok pertama yang disebut sebagai orang Kristen di situ. Maka siapa yang diutus ke Antiokhia? Dikatakan Barnabas. Mengapa Barnabas yang diutus ke Antiokhia? Saya percaya ini adalah sesuatu yang
didasarkan keputusan yang sangat tepat sekali. Barnabas yang diutus, bukan orang Kristen Yahudi yang memiliki satu satu dasar kehidupan yang sangat menekankan sekali kepada iman di dalam keyahudian dia. Tetapi Barnabas yang diutus ke sana. Karena Barnabas adalah orang yang dikatakan sebagai orang yang baik, penuh dengan roh dan iman. Itu menjadi hal yang seharus diperhatikannya. Artinya adalah pada waktu seseorang itu diutus pergi, maka Barnabas yang dipilih itu adalah seorang yang betul-betul memiliki kehidupan yang menjadi berkat. Bapak Ibu bisa melihat sendiri di pasal yang sebelumnya. Barnabas adalah orang yang punya hati yang begitu besar sekali. Dia rela untuk menjual harta dia, meletakkan seluruh hartanya di bawah kaki Petrus untuk dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Dia bukan hanya punya hati yang begitu besar untuk melihat pekerjaan Tuhan boleh diberitakan, tetapi dia juga adalah orang yang memiliki hati yang begitu lapang untuk menerima orang lain yang begitu dimusuhi dan begitu ditakuti. Bapak Ibu bisa perhatikan pada waktu Saulus bertobat dari dosanya, maka pada waktu itu orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem takut untuk mendengar dan menerima keberadaan dari Saulus ini. Orang pertama yang kemudian menyambut Saulus, memperkenalkan kepada para rasul dan menjamin Saulus itu adalah Barnabas. Itu sebab dia disebut sebagai seorang yang memiliki hati yang menghibur atau anak penghiburan. Dan ini adalah satu teladan hidup yang dicontohkan oleh Barnabas, yang kalau kita baca di dalam ayat ini itu digambarkan dengan 3 pengertian. Dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang baik, dan orang yang penuh dengan iman. Jadi hidupnya bukan hanya, imannya itu bukan hanya dirinya sendiri, tetapi imannya itu betul-betul dia nyatakan di dalam teladan hidup yang dia miliki kepada orang-orang Kristen yang lain. Bapak Ibu bisa perhatikan juga pada waktu Barnabas itu tiba di Antiokhia, dia bertemu dengan orang-orang Kristen yang baru bertobat di situ. Maka yang Barnabas kerjakan adalah dia menguatkan iman dari orang-orang itu. Dia memberikan motivasi untuk terus percaya kepada Tuhan. Tetapi pada waktu dia keteteran untuk menghadapi pelayanan yang ada di Antiokhia, maka dia kemudian teringat satu orang yang bisa membantu dia. Atau dia mungkin sebelum teringat satu orang, dia berpikir, saya begitu terbatas. Mungkin karunia saya juga terbatas. Saya butuh orang yang mendampingi pelayanan yang ada di Antiokhia ini. Maka apa yang dipikirkan oleh Barnabas? Kalau kita yang diutus ke Antiokhia dari Yerusalem, atau misalnya GRI Solo buka cabang, ada di antara Bapak Ibu yang kemudian pergi ke satu tempat, lalu kemudian melayani, lalu dari situ orang-orangnya kemudian berpikir bahwa kita mau bergabung dengan GRI, lalu Bapak Ibu kemudian karena berjemaat di GRI Solo, lalu laporkan kepada pengurus gereja atau majelis gereja di GRI Solo, lalu dari GRI Solo pergi ke kota itu atau tempat itu, lalu kemudian meninjau kondisi yang ada di sana. Dan ketika Bapak Ibu sudah meninjau di sana, Bapak Ibu menemukan kalau orang-orang Kristen yang dilayani sebelumnya ternyata adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki visi yang sama dengan GRI, ingin bergabung dengan GRI seperti itu, tetapi mereka kurang orang untuk melayani. Kira-kira siapa yang dicari untuk melayani di cabang itu? Vikaris atau pendeta dari GRI Pusat, GRI Semarang, GRI Solo, atau GRI yang ada di Surabaya? Yang mana? Kemungkinan balik ke pusat sini kan? Karena berasal dari GRI Solo. Tapi yang Barnabas lakukan beda loh. Barnabas gak kebalik ke Yerusalem, lalu meminta dari Yerusalem tenaga untuk melayani di Antiokhia.
Nah, apa yang menyebabkan Barnabas tidak kembali ke Yerusalem untuk melayani di Antiokhia? Ini ada yang menafsirkan secara nakal kayak gini. Dia ngomong, mungkin karena Barnabas takut kalau sampai diutus orang Yahudi Kristen yang bukan hanya menekankan kepada kasih karunia Kristus, tetapi juga kepada sunat dan Taurat. Maka celakalah orang-orang Kristen di Antiokhia. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam surat Galatia, Paulus itu sampai berdiri menegur Petrus yang datang dari Yerusalem. Karena Petrus itu kemudian akhirnya terhasut oleh orang-orang Yahudi yang datang dari Yerusalem, yang mengatakan bahwa orang Kristen harus menjadi orang Yahudi, baru keselamatan mereka itu menjadi sempurna. Sehingga Petrus ketika berpindah meja itu mengakibatkan Barnabas juga turut pindah meja bersama dengan Petrus, yang mengakibatkan terjadinya kesalahan di dalam mempraktekkan hidupan Kristen atau kesalahan di dalam mengajarkan kebenaran Kristen kepada orang-orang yang ada di Galatia. Nah, itu membuat Paulus berdiri dan menegur Petrus dengan sangat keras di hadapan semua dari orang Kristen pada waktu itu. Jadi mungkin ada yang mengatakan, kenapa Barnabas tidak kembali ke Yerusalem? Karena Barnabas khawatir bahwa ada orang yang salah diutus ke Antiokhia sehingga mengacaukan kebenaran kasih karunia yang sudah ditanamkan di dalam jemaat Antiokhia. Itu sebabnya Barnabas putar otaknya untuk cari orang lain, dan akhirnya dia terpikir Saulus, dan dia membawa Saulus atau Paulus untuk melayani bersama dia di Antiokhia. Nah, apapun itu ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi ada satu hal yang kita bisa pelajari dari kisah Barnabas membawa Paulus untuk datang ke Antiokhia. Yaitu Barnabas tidak pernah merasa dirinya terancam oleh kehadiran Paulus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, coba perhatikan setiap kali Bapak Ibu baca tentang Barnabas dan Paulus, maka Bapak Ibu akan menemukan kalau Barnabas itu selalu di awal-awal ditempatkan di posisi urutan pertama di dalam nama. Misalnya saja ya, judul dari perikop ayat 19. Siapa yang disebutkan pertama? Barnabas dan Saulus. Ya. Lalu ayat 30. Siapa yang pertama? Barnabas, baru Saulus di situ. Lalu ayat 24. Yang dikatakan pertama siapa? Barnabas, baru Saulus. Pasal 13, ayat yang kedua. Roh Kudus meminta mengkhususkan siapa? Barnabas dan Saulus. Ayat 4 pasal 13, siapa yang diutus? Siapa yang penting di situ? Saulus dan Barnabas. Mulai dari situ, terus selanjutnya yang dikatakan selalu menjadi urutan pertama itu adalah Saulus. Barnabas nomor 2. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berarti pada waktu Barnabas memanggil Saulus, ada kemungkinan besar Barnabas itu mengerti kalau Saulus memiliki potensi yang besar sekali, memiliki karunia yang besar, orang yang begitu dipakai oleh Tuhan. Dan itu sebabnya dia membutuhkan Paulus untuk menyertai dia di dalam pelayanan di Antiokhia. Tetapi pada waktu dia memikirkan tentang keberadaan Paulus, ini pergumulan yang ada di dalam pelayanan yang sangat real sekali sih. Orang-orang yang melayani kadang-kadang bisa berpikir seperti ini. Kalau saya ajak orang itu, suatu hari dia lebih besar dari saya bagaimana? Suatu hari kalau dia menjadi lebih penting dari saya seperti apa? Bukankah saya yang mengajak orang itu terlebih dahulu seperti itu? Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hati seperti ini itu gak ada di Barnabas. Dia mengerti Saulus punya potensi yang besar. Tapi dia rela Saulus menjadi orang yang nomor 1 dan dia menjadi orang yang nomor 2 di dalam pelayanan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya.
Mengapa gereja seringkali ribut satu dengan yang lain? Mengapa pelayanan yang dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi koordinator yang ada di dalam gereja atau kemajelisan atau hamba Tuhan itu ribut satu dengan yang lain? Umumnya karena apa? Gak mau jadi nomor 2. Selalu ingin jadi nomor 1. Tapi Barnabas bukan seperti ini. Dan itu sebenarnya tadi saya katakan, hal yang penting selain dari adanya misionaris, jiwa misionaris dari seluruh hati orang-orang percaya. Ada pertobatan dan kesadaran akan dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga adalah kehidupan yang menjadi teladan dari orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus itu adalah penting. Teladan apa yang kita berikan di dalam kehidupan kita ketika kita melayani, ketika kita berelasi dengan orang Kristen yang lain. Terutama dari orang-orang yang memiliki posisi di dalam jemaat. Kehidupan seperti apa yang dia berikan contoh kepada jemaat, itu menjadi hal yang kita harus perhatikan. Dan itu menjadi salah satu dasar Tuhan memberkati gereja itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya lihat ini adalah pengajaran dari Alkitab yang mengatakan sebagai orang Kristen kita harus mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Dan Paulus atau Barnabas menjadi orang yang memberikan contoh seperti ini. Itu sebabnya kehidupan dia boleh sungguh-sungguh memberi kekuatan bagi jemaat di Antioquia dan juga bahkan memberi kesempatan bagi Paulus untuk terlibat di dalam pelayanan yang besar di dalam kehidupan dia ya. Yang keempat, apa yang utama? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya sendiri pernah tergoda untuk berpikir bahwa gereja yang diberkati oleh Tuhan untuk bisa menjangkau orang datang ke dalam gereja, itu perlu menerapkan cara-cara yang disukai oleh orang. Kalau kita bisa memberikan satu tawaran yang bisa disambut oleh orang-orang dunia dan memberikan kepada mereka satu kepuasan di dalam ibadah kepada orang Kristen, bisa membawa mereka datang dan berbakti di dalam gereja kita. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, makin saya belajar, saya menyadari satu hal. Cara kerja Tuhan bukan seperti itu. Kita adalah orang berdosa. Kalau kita ingin menawarkan sesuatu yang memberi kepuasan kepada orang berdosa untuk datang ke dalam gereja, pasti kita akan menawarkan hal-hal yang merupakan keinginan daging untuk datang ke dalam gereja. Nah kalau itu adalah hal-hal yang memuaskan keinginan daging, mungkinkah orang-orang yang datang ke dalam gereja dengan keinginan daging dan kepuasan keinginan daging itu menyenangkan Tuhan? Jawabnya tidak. Ibadah itu bukan soal bagaimana saya dipuaskan. Tetapi ibadah itu adalah soal bagaimana Tuhan dipuaskan. Sekali lagi ya, ibadah itu bukan bagaimana saudara dihibur, bagaimana saudara disenangkan, bagaimana pertunjukan yang diberikan oleh para pelayan yang ada di dalam mimbar ini bisa memberikan satu ketenangan atau satu damai di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana seorang yang berdiri di atas mimbar untuk berkhotbah itu bisa membuat rasa senang di dalam hati atau sukacita dan tertawa yang membuat Bapak Ibu merasa dihiburkan seperti itu. Bukan. Kalau kita menuntut hal ini dan gereja yang bisa memberikan ini kepada diri kita, maafkan saya ngomong, Tuhan pasti tidak berkenan di dalam ibadah Bapak Ibu. Tetapi yang benar adalah ibadah itu berbicara tentang bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa menyenangkan Tuhan dan memuaskan Tuhan di dalam ibadah yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tentunya firman penting. Tentunya pemimpin di dalam ibadah untuk membawa satu suasana untuk berbakti kepada Tuhan itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah ketika Bapak Ibu Saudara hadir di dalam gereja, hati Bapak Ibu Saudara itu ditujukan untuk siapa? Kesadaran mau menyembah siapa? Itu yang jauh lebih penting. Dan ditonton oleh siapa?
Itu yang penting. Saya berdiri di sini, saya tahu ada mungkin 100 orang yang melihat saya, menonton saya, memperhatikan saya. Seringkali waktu dulu saya turun dari mimbar, ada saja yang negur saya, rambutnya kurang diminyaki Pak. Ini saya yang lain, bajunya kok kayak gitu misalnya. Ada saja yang ngomong kayak gitu. Tetapi masalahnya adalah ketika kita duduk di sini, pernah nggak pikir Tuhan juga komplain ke kita loh. Tuhan juga mengomentari kita, menilai diri kita loh. Kita bisa pinter nilai orang, tapi kita pinter nggak dinilai oleh Tuhan. Mengerti nggak hal itu? Itu sebenarnya pada waktu kita berbicara mengenai sebuah gereja yang diperkenan oleh Tuhan. Hal yang penting adalah bukan berbicara mengenai bagaimana kita bisa menyenangkan orang dengan kedagingan mereka, dengan cara-cara dunia untuk menarik seseorang. Tapi kita harus memperhatikan poin yang paling penting untuk membuat seseorang itu bisa diperkenan oleh Tuhan. Dan apa itu? Pengajaran. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-25 ya. Ketika Barnabas menyadari kalau dirinya sendiri mengalami kesulitan untuk melayani jemaat Antiokhia karena jemaat itu jumlah sangat besar sekali. Maka hal berikutnya adalah Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Lalu ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Lalu apa yang dilakukan selama 1 tahun lamanya? Mengajar banyak orang. Mengajar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, fungsi dari gereja yang utama, yang penting adalah mengajar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin hiburan, silakan cari di luar gereja. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ingin datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara harus menyadari satu hal. Di gereja tempat beribadah kepada Tuhan, di gereja Bapak Ibu Saudara mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Yang tidak bisa didapatkan di dunia, hanya di dalam gereja. Kalau mau hiburan, jangan ke gereja. Di luar sana banyak sekali. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa hiburan itu menjadi unsur yang penting di dalam gereja, saya yakinkan di luar hiburannya lebih menghibur dari di dalam gereja. Bagaimanapun gereja memberikan tawaran itu tidak mungkin bisa melebihi tawaran yang diberikan oleh dunia. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen perlu punya perbedaan, punya prinsip. Saya adalah orang yang ditarik dari dunia ke dalam kerajaan Tuhan. Untuk bisa hidup di dalam kerajaan Tuhan, sedangkan saya hidup di tengah-tengah dunia, apa yang menjadi unsur yang penting? Yaitu pengajaran. Kalau kita memiliki pengajaran yang benar dan pengajaran yang kuat, itulah yang mendewasakan kita dan itulah yang membuat kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ingat sekali lagi, waktu kita mengutamakan pengajaran, jangan lupakan hidup yang memotivasi orang di dalam kasih karunia. Yang seperti dilakukan oleh Barnabas. Ketika dia berjumpa orang, bukan tuntutan demi tuntutan yang diberikan kepada orang. Walaupun saya percaya pertobatan dari dosa itu membutuhkan ada sedikit tuntutan juga kepada orang untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang, yang utama adalah ingatkan akan kasih karunia Kristus. Seperti kita juga membutuhkan kasih karunia, kita juga perlu memberikan kasih karunia di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Itu adalah hal yang berikutnya. Yang terakhir adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan adalah gereja yang memiliki satu jiwa untuk menolong saudara seiman yang lain yang ada di dalam kesulitan. Nah, itu dicatat di dalam ayat 27 sampai ayat yang ke-30 ya. Jadi pada waktu itu datang seorang nabi yang bernama Agabus. Dia kemudian memberikan nubuat tentang adanya kelaparan yang besar yang akan menimpa. Dan hal itu juga terjadi pada zaman Claudius.
Dan ini bukan kebenaran yang hanya dicatat di dalam kitab suci saja, tetapi ahli sejarah juga mencatat memang pada waktu itu ada kelaparan yang hebat yang terjadi. Dan pada waktu mereka mendengar tentang kelaparan yang akan terjadi, itu apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Menariknya adalah mereka langsung berinisiatif untuk mengumpulkan satu sumbangan untuk mendukung siapa? Orang Kristen Yahudi yang ada di Yerusalem. Mereka mengutus Barnabas dan Saulus untuk pergi ke sana. Jadi ada jiwa yang dipenuhi oleh belas kasih untuk memperhatikan orang-orang yang ada di dalam kekurangan juga. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, mari kita doakan ya. Setiap dari kita juga punya jiwa seperti ini. Mau dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Bukan hanya pemimpin saja, tetapi setiap kita itu mulutnya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya senang sekali lagu sekolah minggu itu apa? Perhatikan mulut, tangan, kaki itu apa Bu? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu. Terus surga ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Lalu di situ bisa ganti mulutmu, telingamu, dan yang lain-lain seperti itu ya. Kita perlu hati-hati di dalam menggunakan kita punya anggota tubuh yang Tuhan berikan. 2, hidup di dalam kekudusan. 3, perhatikan teladan hidup yang kita berikan kepada orang lain. Yang keempat, perhatikan pengajaran, itu penting. Tuntut pengajaran yang benar, bertumbuh di dalam pengajaran yang benar. Yang kelima, milikilah hati yang punya belas kasih untuk memperhatikan orang lain yang ada di dalam kekurangan. Ini yang membuat tangan Tuhan menyertai orang-orang yang melayani di Antiokhia. Kalau kita ingin tangan Tuhan menyertai pelayanan kita juga di tempat ini, perhatikan itu. Maka Tuhan juga akan menyertai pelayanan kita yang ada di GRI Solo ini. Mari kita masuk dalam doa ya. Kembali kami berdoa bersyukur Bapa untuk kebenaran yang boleh Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur karena selalu kami boleh diingatkan akan kasih Kristus. Akan prinsip-prinsip firman Tuhan yang membuat kami boleh berjalan di dalam satu jalan yang diberkati oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Tolong kami Bapa sebagai gereja-Mu, anak-anak-Mu yang berbakti di tempat ini. Kiranya Engkau boleh memimpin dan terus mempertumbuhkan kami dengan kebenaran dan kasih Tuhan. Dengan satu kehidupan yang ada di dalam pertobatan dan satu kehidupan yang terus berbalik kepada Tuhan dan mengikut Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa melalui kehidupan kami secara pribadi yang satu dengan yang lain. Semua dari jemaat ini boleh memperhatikan satu gaya hidup yang boleh memberkati orang lain. Dan juga boleh menjadi satu kehidupan yang menyatakan Kristus. Sehingga ketika orang-orang melihat kepada kami, mereka tahu kami adalah orang Kristen. Kami adalah milik Kristus. Karena hidup kami mencerminkan Kristus. Tolong kami ya Tuhan, biarlah identitas ini boleh selalu melekat di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Dan dari situ, kehidupan kami boleh terus berpikir untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan boleh tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.